Saudaraku, surat Paulus yang pertama kepada orang-orang Korintus, Paulus merasa itu amat sangat keras oleh karena persoalan yang pelik yang ada di Korintus, hingga Paulus merasa kadang-kadang merasa bagaimana begitu, karena teguran-teguran itu memang sangat keras dan seperti wah ini terlalu keras ini. Paulus sangat transparan memang menyampaikan itu, tapi kita juga semua harus ingat ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 19, oleh karena Tuhan mengasihi, oleh karena Allah mengasihi kita sehingga Ia menegur dan mengajar kita. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini prinsip dasar yang harus kita pahami bersama. Dan ketika Paulus merasa wah ini surat-surat saya terlalu keras, jangan-jangan itu akan melukai hati orang-orang Korintus. Namun setelah ia mendapatkan laporan dari Titus, Paulus merasa lega dan bahagia. Lalu dia mengungkapkan dalam suratnya yang kedua di 2 Korintus pasal ke-7 itu, justru dengan teguran dan peringatan yang keras dari Paulus itu membuat orang-orang Korintus belajar, orang-orang Korintus menerima peringatan dan teguran itu, lalu mereka bertobat. Dan selanjutnya mereka tidak lagi mempersoalkan keberadaan Paulus. Setiap kali ada orang-orang yang mencibir atau mengolok-olok Paulus, orang-orang Korintus justru melakukan pembelaan terhadap Paulus. Sehingga ketika hal ini disampaikan kepada Paulus oleh Titus, itu memberikan penyegaran dan penghiburan pada Paulus, sehingga Paulus begitu bangga dan bersukacita atas orang-orang Korintus. Ternyata peringatan teguran keras yang pernah disampaikan itu berbuah manis, yaitu berbuah pertobatan dan pembaruan kehidupan dari orang-orang Korintus, pembaruan sikapnya terhadap Paulus, sehingga mereka tidak lagi mempersoalkan Paulus dan membandingkan Paulus dengan para rasul yang lainnya, menerima keberadaan Paulus dan mereka bahkan membela. Dan lebih lagi yang membuat Paulus itu bersukacita, oleh karena Titus menceritakan kepada Paulus bagaimana orang-orang Korintus itu memperlakukan Titus, bagaimana orang-orang Korintus itu memperlakukan Titus, dan perlakuan yang begitu baik, bagus dan luar biasa kepada Titus itu menyegarkan hati Paulus. Sekalipun Paulus tidak luput dari begitu banyak kesusahan di dalam pelayanannya, namun ketika mendengarkan kabar ini dari Titus, itu menyegarkan hatinya, membahagiakannya, dan semakin membuat Paulus bersemangat di tengah-tengah kesusahan karena berbagai macam penderitaan yang dia alami oleh karena Injil, karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, berita yang membahagiakan itu menyegarkan, sehingga Paulus dengan sukacita mengatakan mereka selalu di dalam hati Paulus dan menjadi kebanggaan Paulus, karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus menyegarkan, meneguhkan, menguatkan, menghiburkan Paulus, sehingga Paulus semakin bersemangat dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Ibrani juga mengatakan bahwa teguran itu pada waktu disampaikan memang tidak enak, membuat orang yang ditegur itu tidak nyaman, atau bahkan mungkin membuat wajahnya itu menjadi merah, telinganya juga merah. Tetapi itu disampaikan oleh karena kasih sayang, oleh karena kerinduan orang-orang yang berbuat salah itu berhenti dari kesalahannya, menyadari akan kesalahannya, bertobat dan memperbaharui hidupnya sehingga mengalami perubahan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Korintus yang membuat Paulus bersukacita. Semula ketika surat itu diluncurkan, dikirim kepada orang-orang Korintus, Paulus begitu terbeban, jangan-jangan mungkin ada bayangan yang begitu, tapi realitasnya ternyata orang-orang Korintus menerima teguran dan peringatan Paulus, lalu mereka bertobat, memperbaharui sikapnya terhadap Paulus, dan juga utusan Paulus atau orang yang dipercaya Paulus untuk berada di Korintus ternyata
mereka memperlakukan Titus utusan Paulus dengan baik. Wah, luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Saya kira kita semua juga begitu, ketika kita ditegur, kita tidak nyaman, kita tidak enak. Mungkin juga ada yang marah ketika menerima teguran itu, tetapi sesungguhnya teguran disampaikan untuk atau kepada seseorang oleh karena cintanya, oleh karena kasihnya, oleh karena kerinduan agar seseorang itu berhenti berbuat salah dan kemudian menyadari kesalahannya dan memperbarui hidupnya. Karena itu saya selalu ingat di dalam Wahyu pasal 19 itu, oleh karena Allah mengasihi kita, maka Ia menegur bahkan menghajar kita. Oleh karena itu sikap kita adalah relakan hatimu dan bertobatlah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Haleluya.